Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Alexander dengan NIDN 0305 119102. Saat ini saya merupakan dosen program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Perkenankan saya untuk memaparkan mengenai penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disingkat dengan PDD UKT-PT. Pemaparan ini saya lakukan dalam bidang pengajaran dengan tujuan untuk sebagai salah satu prasyarat dalam proses sertifikasi dosen 2024. Pemaparan yang akan saya lakukan terdiri dari 1. Mengenai tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Yang kedua, capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah yang saya ampu, yang terdiri dari CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Kemudian akan saya bahas juga mengenai metode pembelajaran. Yang keempat adalah cara penilaian terhadap mata kuliah yang saya ampu. Dan terakhir, akan saya berikan mengenai proses pembelajaran saya di dalam perkuliahan. Untuk pertama, akan saya bahas mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan adalah pengantar akuntansi atau akuntansi dasar 1 yang memiliki 3 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil pada semester ganjil ataupun pada saat semester 1. Mata kuliah ini memberikan konsep dan pengetahuan dasar-dasar akuntansi pada perusahaan jasa maupun dagang. CPL yang ingin dicapai adalah sebagai berikut, terkait dengan sikap, pengetahuan, keahlian umum, dan keahlian khusus. Inti dari CPL yang ingin dicapai adalah setelah mempelajari mata kuliah akuntansi dasar 1 ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dasar-dasar akuntansi sesuai dengan etika dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Berikut adalah CPMK dan sub-CPMK dari mata kuliah yang saya ampu. Lalu, yang saya bahas berikutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dilakukan dengan 4 cara. Cara pertama adalah presentasi dan diskusi. Yang kedua adalah terkait dengan diskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga adalah pembelajaran secara mandiri dan pembelajaran secara berkelompok, di mana saya sebagai dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk dipresentasikan dan didiskusikan secara kelompok maupun secara individu. Penilaian yang saya berikan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah UTS, UAS, kuis, tugas, presentasi, dan partisipasi. Rubrik penilaian yang saya berikan ada 2 rubrik. Yang pertama terkait dengan partisipasi, tugas kelompok maupun tugas pribadi. Terkait dengan presentasi, saya berikan nilai sebagai berikut. Jika mahasiswa mempresentasikan secara baik dan pertanyaannya juga banyak, maka akan saya berikan 85. Sementara jika presentasi dilakukan secara buruk, akan saya berikan 41. Dan untuk jawaban terkait dengan tugas mandiri, tugas kelompok, UTS, UAS maupun kuis yang dilakukan dengan tertulis, akan saya berikan nilai sebagai berikut. 0 jika tidak ada jawaban yang benar sama sekali dalam tugas yang diberikan, dan 100 akan saya berikan jika jawaban yang diberikan benar semua. Namun, apabila jawabannya masih kurang tepat, akan saya berikan range antara 50 hingga 100 tergantung dari tingkat kesalahan mahasiswanya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Selanjutnya akan saya berikan video pengajaran saya di kelas secara offline. Terima kasih dan selamat menonton pengajaran saya.
Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita selanjutnya ya. Jadi kalau kita melihat pada RPS kita, hari ini kita akan mencoba untuk membuat yang namanya laporan keuangan, dan kita akan membuat jurnal penutup. Yang tanda kutip merupakan akhir dari siklus akuntansi yang sudah kita bahas. Nah, kalian kalau misalnya sudah ada e-booknya boleh dibuka ya untuk chapter 4, boleh buka. Dan di sini kita akan membahas mengenai completing the accounting cycle. Jadi kita akan menyelesaikan satu siklus akuntansi, di mana saya rekap sebentar. Dari yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar yang namanya proses mengidentifikasi. Setelah itu kita jurnal, kita masukkan ke dalam buku besar, lalu kita membuat jurnal penyesuaian, lalu kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu terakhir yang kita bahas. Dan sekarang kita akan mencoba melanjutkan sampai dengan akhir dari siklus akuntansi, yaitu membuat jurnal penutup. Baik, mungkin di PPT ini ditampilkan yang namanya worksheet atau working paper. Jadi kalau kita bicaranya masih bersifatnya manual, itu memang kita membuat yang namanya working paper atau worksheet di sini. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk membantu kalian ketika membuat laporan keuangan. Ingat ya, hanya alat bantu, bukan merupakan suatu laporan keuangan. Ya. Bentuknya itu isinya 5 kolom. Ya. Ini 5 kolom. Ini hanya informasi saja buat kalian. Dan kalau kalian pun nanti kerja, ini sebenarnya bukan step yang sifatnya wajib, karena kan kita bicaranya sudah sistem. Jadi 5 kolom. Dimulai dari account titles, itu adalah akun-akun yang digunakan oleh perusahaan. Lalu dimulai dari berikutnya adalah trial balance. Ini adalah neraca saldo ya, yang kemarin kita sudah bahas. Lalu ada proses adjustment, lalu ada proses adjusted trial balance. Lalu, masuk ke sebelahnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu isinya kalau di dalam working paper di sini, isinya hanya 2, yaitu adalah income statement, laba rugi, dan berikutnya adalah statement of financial position. Sumber datanya adalah dari sini, adjusted trial balance. Jadi dari step yang terakhir kita sudah belajar, yaitu adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Ini saya skip saja ya, karena memang sifatnya tidak wajib. Dan kita akan melihat bentuk laporan keuangannya secara penuh. Laporan keuangan. Di sini yang kita bahas pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kita sederhanakan saja, isinya hanya 2 ya, anak-anak ya. Yang pertama adalah pendapatan atau dari revenue. Yang kedua, isinya adalah beban yang memang diakui oleh perusahaan. Dan ingat, di sini kita akan menselisihkan antara total pendapatan dikurangi dengan total beban. Hasilnya itu ada 2 kemungkinan ya, tolong diperhatikan. Yang pertama, kalau seandainya hasilnya positif, disebut dengan net income. Artinya apa? Pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban. Sementara kalau bebannya lebih besar, akan menghasilkan namanya net loss, betul ya. Jadi kita bicaranya adalah net income ataupun net loss, untung atau rugi. Untung ketika pendapatannya lebih besar, rugi ketika bebannya lebih besar. Nah, kenapa kita harus membuat income statement terlebih dahulu? Karena setelah laporan yang income statement ini, laporan berikutnya kita akan membuat yang namanya return earnings statement atau laporan saldo lalu. Nah, kalau kalian lihat, isinya itu dia jatuhnya bukan pengelompokan. Kalau yang sebelumnya adalah pengelompokan, mana pendapatan, mana beban. Yang berikutnya di return earnings statement itu kita lebih bicara mengenai cara perhitungan. Yang kalian cari itu yang paling bawah ya, return earnings per akhir laporan. Misalnya kalian membuat laporan yang per 31 Desember, berarti kalian masukkan return earnings-nya per 31 Desember. Isinya apa? Isinya sih kebetulan karena di sini kita bersifatnya pengantar, jadi hanya 4 komponen. Yang pertama adalah return earning awal periode. Nah, ditambahkan di sini, ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan net income.
Net income yang kita peroleh dari laporan sebelumnya, income statement sini, yaitu 2860. Kita masukkan ke dalam rekening statement. Berikutnya dikurangi dengan dividen. Dividen itu sifatnya mengurangi. Kenapa? Karena dividen merupakan bagian laba. Bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham. Nah, kalian masukkan rumusnya akan menghasilkan namanya return earnings ending yang kita mau, yaitu sebesar 2360. Kebetulan di sini data awalnya tidak ada ya. Tapi kalau memang data awalnya ada, silakan dimasukkan. Nah, setelah membuat return statement, kita akan membuat yang namanya laporan posisi keuangan, atau mungkin kalian familiarnya dengan istilah neraca. Kalau dulu ya, neraca. Nah, untuk statement of financial position, sebenarnya di sini kalian tugasnya adalah mengkelompokkan mana yang merupakan komponen dari aset. Ini waktu pertama kali kita belajar akuntansi, saya kan minta kalian untuk mengelompokkan mana yang merupakan contoh-contoh aset, mana yang merupakan contoh-contoh liabilitas dan ekuitas. Nah, itu kemarin saya hanya meminta saja. Sekarang kita akan mencoba untuk menyusun sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk standar yang berlaku, itu kita akan susun sesuai dengan kelompoknya, dimulai dari aset. Lalu yang kedua adalah terkait dengan equity dan liabilities, atau terkait dengan kewajiban. Kalau kita nyebutnya liabilities, sekarang adalah kewajiban. Aset itu apa? Aset adalah harta, kemarin saya sudah sebutkan. Lalu ekuitas itu apa? Yaitu terkait dengan modal. Lalu liabilities atau kewajiban terkait dengan hutang-hutang. Hutang apapun dimasukkan di kolom liabilitas. Nah, yang harus kita perhatikan adalah return earnings di sini. Ada angka 2360. Angka apa itu? Itu adalah angka ending dari laporan return statement. Berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Setiap laporan yang kalian buat itu saling terkait. Ya, dari awal income statement kalian masukkan ke return statement, lalu kalian masukkan ke dalam posisi keuangan. Dan jangan lupa, yang namanya posisi keuangan itu kan kalau saya bilang tadi istilahnya adalah neraca. Neraca berarti harus seimbang antara jumlah aset dengan jumlah ekuitas dan liabilitas. Kalau kalian lihat di situ hasilnya sama ya, 21910 dan total liabilitasnya juga 21910. Nah, sampai di sini ada mau pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak, untuk di income statement kalau akhirnya adanya net loss, pengaruhnya apa ya Pak di RS statement nanti? Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak, untuk laporan statement of financial position di komponen liabilities itu terdapat unearned service revenue. Nah, mengapa itu termasuk ke dalam komponen liabilities sedangkan itu terdapat kata revenue? Terima kasih. Bapak izin bertanya, untuk di bagian income statement terkhusus di bagian revenue itu untuk contoh soalnya kan ada service revenue. Selain service revenue, apakah ada revenue yang lain, Pak? Terima kasih. Oke, baik, saya akan coba menjawab pertanyaan tadi dari beberapa mahasiswa ya. Yang pertama adalah masalah dari laporan laba rugi dengan kaitannya ke laporan saldo laba ya. Bagaimana dampaknya bila hasil kita di sini tidak menghasilkan net income atau keuntungan? Dampaknya apa terhadap return statement? Dampaknya sih tinggal kebaliknya saja. Kalau net income, dengan adanya net income menambahkan saldo laba, tapi kalau seandainya net loss, dia dikurangkan saja. Cukup. Amin. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Mozart. Masalahnya adalah terkait dengan unearned service revenue. Mengapa unearned service revenue di sini masuk dalam komponen liabilitas bukan merupakan komponen revenue? Padahal sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa di belakang di sini atau di dalam laporan laba rugi terlihat yang ada namanya adalah revenue atau pendapatan. Nah, simpel sebenarnya. Unearned itu adalah hutang jasa. Artinya perusahaan itu memiliki hutang kepada pelanggan untuk mengerjakan sesuatu hal. Contohnya misalnya kayak hotel. Hotel kalian booking untuk 2 minggu atau 1 minggu kemudian. Artinya apa?
Artinya hotel tersebut akan menyediakan ruangan kamar untuk yang kalian pakai, sehingga itu kita anggap sebagai suatu hutang. Dan kapan menjadi pendapatan? Ketika sewa tersebut atau ruangan tersebut dipakai oleh Mozart sendiri untuk tempat tinggal sementara, seperti itu. Aman Mozart? Jelas Pak, terima kasih. Baik. Yang terakhir dari pertanyaan Devaldo, untuk revenue, contohnya service revenue banyak sih. Ya. Kalau di sini kan kita membahasnya perusahaan ini adalah perusahaan jasa, tapi kalau kita bicara perusahaan dagang, ada yang namanya sales. Kalau kita bicaranya mungkin perusahaan investasi, ada yang namanya commission fee. Kalau kita bicaranya misalnya bank itu kan banyak ya contoh pendapatannya, mulai dari pendapatan bunga, mulai dari pendapatan deposito atau pendapatan lain, itu termasuk semuanya. Oke, Devaldo? Aman Pak. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan, tujuannya sih untuk merekap ya. Kira-kira dari yang di depan ini, peletakannya itu posisinya di dalam laporan apa? Saya tanya kepada kalian. Oke, saya pertanyaan pertama dulu. Cash ada di laporan apa? Saya mau jawab. Silakan anak-anak. Oke, Clement silakan. Cash ada di SOP Pak. SOFP atau panjangannya? Statement of Financial Position. Oke, betul. Statement of Financial Position. Good. Berikutnya, owner drawings. Ini kalau bahasa lainnya adalah penarikan pribadi untuk pemiliknya. Silakan, saya menjawab. Oke, Chandra, silakan boleh. Owner's drawing itu ada di Statement of Financial Position. Oke, betul. Terbaik. Betul ya, Statement of Financial Position. Lanjut, akumulasi depresiasi atau akumulated depreciation, siapa yang mau coba? Silakan. Oke, Ines boleh. Itu juga ada di statement of financial position. Oke, betul. Juga sama ya, sama-sama peletakannya di statement of financial position. Oke, good. Lanjut, service revenue atau pendapatan sewa. Pendapatan jasa, silakan. Ada yang mau coba? Oh ya, silakan. Itu di income statement. Income statement. Betul, di bagian income statement. Selanjutnya accounts payable. Siapa yang mau coba? Silakan. Silakan. Kalau menurut saya itu di statement of financial position, Pak. Statement of financial position. Oke, kita coba aja. Oke, betul. Statement of financial position ya, accounts payable. Dan terakhir salaries and wage expense. Silakan. Siapa yang mau coba? Oh iya, boleh. Banyak. Itu di bagian income statement, Pak. Income statement. Oke, ada yang mau coba lagi? Jawaban selanjutnya. Menurut teman kalian di statement di income statement, ada yang mau coba lagi? Atau memiliki pendapatan lain? Pendapat lain? Oh, sama semua. Oke, kita cek ya. Oke, betul ya. Ada di income statement. Jadi kalian sudah bisa ya untuk mengelompokkan mengenai akun-akunnya. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk latihan kalian membuat laporan keuangan dari soal yang saya berikan. Tolong silakan kalian buat kelompok. Silakan satu kelompok itu isinya 4 orang saja cukup. Jadi kalian sekarang dulu sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Oke, soalnya saya assign di Teams, tolong dibuka Teams-nya dan kalian coba dikerjakannya. Oke, silakan.
Oke, baik. Kita akan mencoba untuk menjawab tadi ya soal yang sudah saya sampaikan dan saya sudah beri satu kelompok dan saya persilakan untuk dipresentasikan. Nanti mungkin apabila ada pertanyaan atau ada hal yang tidak sesuai dengan yang kalian punya kalian, silakan dikatakan saja. Ya, silakan. Oke, kami dari kelompok 1 ingin menjawab soal di sini ada data dari neraca saldo setelah penyesuaian untuk si PT Libor pada tanggal 31 Desember 2019. Dan yang diminta itu buat laporan laba rugi, income statement, laporan saldo laba, RS statement, dan juga laporan posisi keuangan atau SOP, statement of financial position. Oke, jadi sini yang pertama laporan laba rugi. Jadi intinya di laporan laba rugi ini ada dua, yaitu pendapatan dan juga beban-beban. Untuk pendapatan di sini cuma ada satu, yaitu pendapatan jasa sebesar 1 juta. Jadi langsung dimasukin aja ke income statement-nya. Terus untuk yang beban-beban di sini yang pertama ada beban gaji sebesar $250.000. Yang kedua ada beban sewa juga sebesar $220.000. Yang ketiga ada beban perlengkapan sebesar $150.000. Terus yang keempat ada beban utilitas sebesar $85.000. Yang kelima ada beban bunga sebesar $10.000 dan yang terakhir itu ada depresiasi, beban depresiasi atau beban penyusutan sebesar $75.000. Nah setelah itu kita total jumlah bebannya dapat sebesar $790.000. Habis itu kita selisihin antara pendapatan dan juga beban. Di sini kita dapat net income atau laba bersihnya. Dengan kata lain, pendapatan yang kita terima lebih besar daripada total beban yang kita keluarin. Itu dapat hasilnya atau net income-nya itu sebesar $210.000. Selanjutnya untuk laporan saldo laba atau RS statement akan dijelaskan oleh Ramdan. Oke, baik, selanjutnya kita merujuk ke bagian bawahnya, yaitu bagian RS statement atau singkatan dari retained earnings statement. Di bagian pertama kita taruh saldo awal laba ya, dari soal sebesar $3.500.000. Kemudian kita tambah dengan net income karena di laporan laba rugi sebelumnya kita menghasilkan laba bersih atau net income. Jadi ini menambah net income sebesar $210.000 hingga hasil di bawahnya dapat $3.710.000. Lalu komponen selanjutnya adalah kita mengurangi dengan dividen yang ada di soal, kita ambil sebesar $350.000 dan hingga kita mendapatkan total saldo laba akhir sebesar $3.390.000. Baik, setelah kita dari laporan laba rugi dan laporan retained earnings statement, kita akan lanjut ke bagian laporan posisi keuangan atau financial statement of financial position yang akan dijelaskan oleh Yusnia. Baik, jadi pertama kita masukin dulu komponen dari asetnya. Yang pertama itu ada tanah sebesar $2.250.000, lalu bangunan sebesar $5.150.000, lalu dikurang sama akumulasi depresiasi dari bangunannya sebesar $500.000, lalu ditambah sama peralatan $4.500.000. Selanjutnya dikurang sama akumulasi depresiasi dari peralatannya sebesar $250.000, lalu ditambah lagi sama perlengkapan sebesar $500.000, lalu ditambah piutang sebesar $1.200.000 dan kas yang terakhir itu sebesar $315.500. Nah kalau di total asetnya itu sebesar $13.165.500. Selanjutnya untuk ekuitas dan likuiditasnya akan dijelaskan oleh Rasmi. Lanjut, jadi di sini kita mulai dari ekuitas dulu. Ada modal saham biasa sebesar $5.500.000. Terus saldo laba ini diambil dari retained earnings statement yang udah dijelasin sama Ramdan tadi. Nominalnya $3.360.000 dan total ekuitasnya itu ada $8.860.000. Nah lanjut ke liabilitas, di sini ada 4 hutang. Yang pertama ada hutang beban. Hutang beban ini sejumlah $54.000. Hutang banknya $3.318.000. Terus hutang bunganya $83.500. Dan yang terakhir ada hutang usaha $850.000. Nah total liabilitasnya ini ada $4.305.500. Jadi total dari ekuitas dan liabilitasnya ini adalah $13.165.500 sama dengan total asetnya di atas. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita sampai di sini. Jadi yang bisa saya sampaikan ke kalian adalah terkait dengan laporan keuangan. Jadi sudah lihat juga dan kalian
sudah mempresentasikan yang baik. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk partisipasi dan keaktifan kalian. Kita